Ada keladi si bicolor dan ini sedang hamil. Kemarin udah aku silang dengan Mirjani, nanti hasilnya seperti apa, dan nanti kalau misalkan udah jadi anakan ataupun minimal udah jadi biji, nanti kelihatan kalau misalkan udah perubahan ke arah hijau ini si tonggolnya, nanti bakal aku share ya sobat semuanya. Nanti kelihatan banget sih kalau udah yang biasa menyilangkan keladi, kan kelihatan kalau misalkan mau tumbuh jadi biji atau enggaknya, karena perubahannya itu setelah 1 minggu udah kelihatan, nanti akan membengkak dan juga hijau nanti tonggolnya itu. Nah sobat semuanya, jadi kalau misalkan keladi mau belajar nyilang itu nggak usah yang mahal. Kalau udah tahu caranya sih mudah-mudah aja sih kalau misalkan mau menyilangkan keladi, karena tidak perlu teknik yang rumit. Ini hanya sekedar otodidak pun bisa sih kalau untuk hanya menyilangkan. Cuman hasilnya itu yang berbeda. Kalau misalkan udah yang ahli pasti hasil silangannya kan bagus-bagus. Nah kalau basicnya sih dengan keladi-keladi yang murah ya tentunya biasa aja sih warnanya, cuman kita jadi punya varian baru, punya spesies baru. Nah untuk sobat semua di rumah nggak ada salahnya sih coba-coba dengan keladi yang ada di rumah sobat semuanya. Nanti kalau misalkan udah minimal satu silangan udah menjadi anakan, nanti bangganya luar biasa sobat semuanya. Kita bisa menghilangkan keladi apapun selama itu udah bisa berbunga. Nah untuk menjadikan berbunga keladi itu harus minimal umbinya itu yang besar. Nah kenapa? Karena kalau misalkan umbi besar itu hampir bisa dikatakan 90% itu bisa mengeluarkan tonggol ataupun bunga nantinya sobat semuanya. Jadi kalau misalkan sobat semua punya keladi yang udah bertahun-tahun, nanti ada saatnya untuk berbunga, dan biasanya berbunganya itu setelah awal musim hujan sobat semuanya. Makanya kalau misalkan musim hujan, saya itu selalu bangga dengan keladi-keladi yang ada di koleksian aku, karena hampir sama aja sih, semua keladi bisa mengeluarkan bunga, baik yang murah ataupun yang mahal. Itu kalau misalkan awal hujan hampir dipastikan dia berbunga sobat semuanya. Keladi bicolor ini kalau dibiarkan dengan penyinaran yang cukup, ini bisa mengeluarkan warna yang indah. Nah seperti ini ada urat dan juga bintiknya yang merah, hampir merahnya itu agak pink juga ya. Cuman ini bagusnya kalau misalkan dia agak sedikit dikurangi masalah pemupukan, karena kalau terlalu banyak pupuk dia akan mendominasi warna hijaunya begitu sobat semuanya. Makanya ini harus dipuasain ya, dijarangin pemupukan. Cuman kalau masalah air sih harus diperhatikan. Kalau misalkan mau pakai tatakan itu lebih bagus, kalau tidak pun ya harus rajin penyiraman. Pokoknya harus dicek kelembaban sih kalau keladi dan juga penyinaran. Nah kalau ini tergolong sih, kalau sinar matahari seharian juga termasuk yang memang tahan. Yang penting dia sejak kecil udah dibiasain di segala cuaca sobat semuanya. Keladi itu memang sih kalau menurutku ini tanaman yang unik karena mudah sekali dalam perawatan kalau menurutku, dan juga pergantian warnanya itu sangat ditunggu, karena kalau misalkan beda pupuk, beda media tanam, itu akan menjadi beda warnanya. Makanya kalau yang biasa ngerawat keladi itu sangat unik sih, kehidupan keladi itu habitatnya itu aneh gitu kan. Makanya harus dicoba beberapa
percobaan, nanti sobat semua bisa mendapatkan keladi yang memang warnanya itu beda-beda sobat semuanya. Ya, semoga aja di video kali ini ada hal yang positif yang bisa diambil dan semoga sobat semuanya bisa bertanam keladi dengan semangat. Oke, sobat semuanya.